kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Diduga karena korsleting listrik, 2 rumah di Kampung Wonosari Jaya, Mimika terbakar. Antisipasi cacar monyet, Dinkes Merauke awasi ketat bandara dan pelabuhan. Polres Mimika kerahkan 469 personel amankan pilkada. Polres Mimika menyiagakan 469 polisi mengamankan pilkada tahun ini. 469 aparat melaksanakan apel pasukan yang dipimpin Kapolres Mimika. Kapolres Mimika AKBP Iko Mangbudiarta mengatakan selain apel pasukan juga dilakukan pengecekan sarana pengamanan pilkada. Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana-prasarana operasi. Operasi ini bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Mimika. Untuk menjaga pengamanan, maka seluruh elemen yang terlibat tentunya harus berpartisipasi guna menyukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Mimika. Oleh sebab itu, guna pengamanan pemilihan, maka Polres Mimika didukung TNI, instansi terkait, dan mitra Kamtimas menggelar Operasi Mantap Berata, Operasi Mantap Raja Kartun 2 2024. Operasi ini dilaksanakan selama 217 hari. Polisi mewaspadai konflik pilkada terjadi di wilayah rawan atau pedalaman karena aparat di sana tidak banyak. Pengamanan pilkada akan dilakukan hingga pelantikan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin melaporkan. Kepolisian Resort Jayapura siapkan 500 personel untuk mengamankan pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung di Kabupaten Jayapura. Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekai mengatakan pihaknya mengerahkan ratusan anggota untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai. Kapolres juga memastikan untuk pilkada serentak di Kabupaten Jayapura tahun ini tidak ada bantuan pengamanan dari markas besar Polri, karena pelaksanaan pilkada berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Karena kita tahu bersama pilkada ini serentak dilaksanakan seluruh Indonesia, jadi otomatis pasti tidak ada bantuan dari mana-mana. Yang kita akan gerakan ya personil Polres maupun polsek-polsek serta satuan samping TNI yang akan dilibatkan. Jadi harapan kami mungkin himbauan untuk seluruh masyarakat, mari kita sama-sama jaga kegiatan pemilu kada yang akan dilaksanakan nanti di Kabupaten Jayapura. Siapapun nanti yang terpilih itu sudah yang terbaik putra-putri Kabupaten Jayapura. Jadi saya harapkan semua lapisan masyarakat mari sama-sama kita jaga pelaksanaan pemilu ini aman, lancar, tertib, dan damai. Untuk jumlah personel berapa, Komandan? Yang kami libatkan itu sekitar 500 lebih untuk kursus Polres. Dari 700 personil yang dilibatkan sekitar 500 saja. Baik. Apakah 500-an itu sudah cukup? Kalau untuk bilang cukup atau tidak cukup, ya kita cukup-cukupin. Yang jelas kita berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan pemilu ini supaya tetap dilaksanakan dengan aman, lancar, dan tertib di Kabupaten Jayapura. Kita libatkan Babin Kamtimas yang ada, termasuk teman-teman Babinsa yang ada di distrik-distrik. Jadi kita sudah mulai galang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di sana, supaya sama-sama menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga Kamtimas di distrik masing-masing. Saat ini polisi sudah melaksanakan pengamanan, salah satunya di kantor KPU. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.
Saat ini baliho kampanye mulai marak bertebaran di kota Merauke, bahkan hingga ke pelosok kampung. Seperti saat pemilihan legislatif Februari lalu, keberadaan baliho ini mulai mengganggu masyarakat karena dipasang sembarangan dan merusak pemandangan kota. Ketua Bawaslu Merauke Agustinus Mahuse meminta Pemda Merauke menertibkan baliho-baliho tersebut karena para paslon belum bisa dinyatakan resmi dan sah menjadi calon bupati karena KPU masih memverifikasi berkas mereka. Kampanye, pasti kampanye dia akan dimulai sebelum penetapan itu kan tanggal 2. Sebelum itu pasti ada koordinasi untuk penempatan zona-zona. Saat ini kan masa sosialisasi perannya itu kaitannya dengan ketertiban kota. Jadi urusannya dengan Satpol PP, mereka yang mestinya berkoordinasi untuk pengaturan masalah tempat sosialisasinya di mana dan sebagainya. Kami akan berhubungan secara hukum ketika penempatan zona itu ada yang dikeluarkan oleh KPU berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah. Itu yang menjadi dasar untuk dilakukan penertiban. Sekarang Bawaslu melihat sudah ada di luar dari pengawasan itu sudah ada yang melanggar itu. Nah, kaitan soal pelanggaran kan pada akhirnya kita akan melihat tahapannya kan. Mendekati kampanye pasti zona-zona yang berkaitan dengan alat peraga kampanye pasti diatur. Jadi kita menunggu keputusan KPU terkait dengan zonanya yang mana itu yang pada akhirnya menjadi dasar untuk kami lakukan himbauan supaya dipasang di zona yang ditentukan. Fokusnya di situ. Kalau sekarang cukup banyak yang tidak ditempatkan pada zona yang ditetapkan. Ya, memang saat ini cukup banyak secara masif mereka letakkan di mana-mana. Yang menjadi persoalan adalah soal estetika kota. Nah, estetika kota pasti dengan penegakan perdanya itu. Kami berharap ada peran pemerintah daerah yang lebih untuk mengoptimalkan area-area yang mana bisa dipasang untuk kepentingan komersil. Sesuai aturan, pemasangan baliho akan ditentukan KPU jika seluruh pendaftaran dan hasil kesehatan para bakal calon tuntas. Selain itu, pemasangan baliho juga akan diatur agar tidak merusak pemandangan kota. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.